Judul, Istriku Ingin Pisah Karena Ekonomi Suami Sulit. Awal kebahagiaan. Dian dan Maya adalah pasangan yang menikah dengan cinta yang tulus. Mereka menjalani kehidupan sederhana tapi penuh kebahagiaan. Dian bekerja sebagai karyawan di sebuah toko kecil, sementara Maya menjadi ibu rumah tangga yang sesekali menjual kue buatan tangannya. Meski penghasilan mereka pas-pasan, mereka selalu berusaha bersyukur. Namun, segalanya mulai berubah ketika toko tempat Dian bekerja bangkrut. Dian kehilangan pekerjaan, dan sejak saat itu ekonomi keluarga mereka menjadi sulit. Tabungan yang mereka kumpulkan perlahan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bab 2, beban yang semakin berat. Maya yang awalnya sabar mulai merasa kelelahan. Ia berusaha membantu dengan meningkatkan penjualan kuenya, tapi hasilnya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Dian mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi usianya yang sudah menginjak 35 tahun membuatnya sulit bersaing. Maya sering menangis di malam hari, memikirkan masa depan anak mereka, Nisa, yang baru berusia 3 tahun. Maya mulai merasa bahwa kehidupan mereka tidak lagi memiliki harapan. Keputusan yang menyakitkan. Suatu malam, setelah Nisa tertidur, Maya membuka pembicaraan yang berat. Dian, aku tahu kamu sudah berusaha keras, tapi aku merasa kita tidak bisa terus begini, kata Maya, suaranya bergetar. Dian tertegun. Maksudmu apa, Maya? Aku pikir kita harus berpisah. Aku bisa kembali ke rumah orang tuaku, mereka bisa membantuku dan Nisa. Kamu juga bisa fokus memperbaiki hidupmu tanpa harus memikirkan kami. Dian merasa hatinya hancur. Maya, aku mencintaimu, aku mencintai Nisa. Tolong beri aku waktu. Namun Maya merasa putus asa. Aku tidak ingin Nisa hidup dalam kesulitan terus-menerus, Dian. Ini demi dia. Keesokan harinya, Dian mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia menerima pekerjaan serabutan apapun yang bisa ia temukan, dari menjadi buruh kasar hingga ojek online. Meski pendapatan masih kecil, Dian tidak menyerah. Maya melihat usaha Dian, tapi keraguannya tetap ada. Ia merasa waktu dan usia mereka terus berjalan tanpa adanya perubahan yang signifikan. Bab 5, Harapan Baru. Pada suatu pagi, Dian mendapat panggilan wawancara dari sebuah perusahaan logistik. Berkat pengalamannya sebelumnya dan kegigihannya, Dian diterima sebagai staf gudang dengan gaji yang cukup untuk kebutuhan dasar keluarga. Ketika Dian membawa kabar baik itu pulang, Maya menangis. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia merasa ada secercah harapan untuk keluarga mereka. Aku tahu ini tidak mudah, Maya. Tapi aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin Nisa tumbuh dengan kedua orang tuanya, ujar Dian. Maya memeluk Dian. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Nisa dan kita. Kalau kamu berjanji terus berjuang, aku akan tetap di sini bersamamu. Bab 6, Cinta yang Kuat. Dian dan Maya memulai hidup baru dengan semangat yang lebih besar. Mereka belajar untuk saling mendukung, tidak hanya di saat bahagia, tetapi juga di tengah kesulitan. Mereka sadar bahwa cinta dan kerja keras adalah kunci untuk bertahan menghadapi badai kehidupan. Bab 7, Cobaan Tak Berhenti. Meski pekerjaan Dian di perusahaan logistik memberi mereka napas lega, tantangan baru muncul. Gaji Dian hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sementara Maya terus memikirkan pendidikan Nisa. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk anak sematawayang mereka, tapi tabungan untuk masa depan masih kosong. Maya mencoba kembali menjual kue, kali ini lebih serius. Ia membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, memanfaatkan media sosial untuk promosi. Dian mendukung penuh, bahkan sering membantu Maya setelah pulang kerja. Namun, usaha mereka belum cukup membuahkan hasil besar. Di tengah upaya mereka, badai lain datang. Dian mengalami kecelakaan kerja ringan di gudang yang membuatnya harus istirahat selama 2 minggu. Tanpa gaji tambahan, mereka kembali kesulitan. Dukungan tak terduga. Di saat terpuruk, Maya bertemu dengan teman lamanya, Rina, yang kini menjadi pengusaha sukses. Mendengar kisah Maya, Rina menawarkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha kue Maya. Aku tahu kamu punya bakat, Maya. Gunakan ini untuk memperbesar usahamu. Anggap saja ini pinjaman tanpa bunga. Bayar kapanpun kamu bisa, kata Rina. Maya terharu sekaligus ragu. Namun setelah berdiskusi panjang dengan Dian, mereka memutuskan menerima bantuan itu. Maya mulai memperluas usahanya dengan membeli peralatan baru dan membuat lebih banyak variasi kue. Bab 9, Usaha yang Berbuah Manis. Setelah beberapa bulan, usaha kue Maya mulai berkembang pesat. Pesanan terus berdatangan, bahkan dari luar kota. Maya merasa usahanya tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga memberinya kepercayaan diri yang dulu hilang. Dian, yang sudah pulih,
kembali bekerja dengan semangat baru. Ia juga mulai belajar keterampilan baru di sela-sela waktu kerjanya, berharap bisa naik jabatan suatu hari nanti. Nisa, yang kini sudah masuk taman kanak-kanak, menjadi sumber kebahagiaan mereka. Tawa anak itu mengingatkan mereka bahwa semua perjuangan ini layak dijalani. Bab 10. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ketujuh, Dian membawa sebuah kejutan kecil. Sebuah cincin sederhana yang ia beli dari tabungannya sendiri. "Maya, ini untukmu. Terima kasih telah bertahan bersamaku di masa sulit. Aku tidak sempurna, tapi aku berjanji akan terus berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik," kata Dian dengan mata berkaca-kaca. Maya tersenyum dan memeluk Dian. "Kita sudah melewati begitu banyak badai. Aku percaya selama kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi." Kini, meski hidup mereka masih sederhana, Dian dan Maya merasa lebih kuat. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bersama-sama menghadapi segala sesuatu. Masa depan yang cerah. Beberapa tahun kemudian, usaha Maya berkembang menjadi toko kue kecil yang ramai pembeli. Dian berhasil naik jabatan di tempat kerjanya. Nisa tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Keluarga kecil itu tidak hanya bertahan, tetapi juga berhasil bangkit dari keterpurukan. Cinta, kerja keras, dan kesetiaan mereka menjadi pondasi yang kokoh untuk menghadapi masa depan. Bab 11. Persaingan baru. Kesuksesan Maya dalam mengembangkan tokonya mulai menarik perhatian banyak orang. Namun, tidak semua yang datang membawa niat baik. Seorang pengusaha besar bernama Anton membuka toko kue modern di dekat lokasi Maya. Toko itu menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah dan promosi besar-besaran. Penjualan Maya mulai menurun drastis. Pelanggannya beralih ke toko baru karena harga dan fasilitas yang lebih menarik. Maya merasa cemas, tapi Dian mengingatkan, "Maya, jangan menyerah. Kita pernah lebih sulit dari ini. Cari cara untuk membuat usahamu berbeda." Maya memutar otak. Ia mulai belajar tentang tren baru di dunia kuliner dan memanfaatkan media sosial untuk memperkuat pemasaran. Maya juga menggandeng pelanggan lama untuk memberikan testimoni, menunjukkan bahwa kuenya tidak hanya enak, tetapi dibuat dengan sepenuh hati. Bab 11. Kejutan yang mengubah segalanya. Suatu hari, Maya mendapat undangan untuk mengikuti lomba memasak tingkat nasional yang diadakan oleh stasiun televisi. Awalnya, Maya ragu karena merasa tidak cukup percaya diri. Namun, dengan dorongan Dian dan Nisa, ia akhirnya mendaftar. Lomba tersebut menjadi pengalaman yang menegangkan. Maya harus bersaing dengan puluhan peserta dari seluruh Indonesia, termasuk koki profesional. Dalam babak final, Maya menciptakan kue inovatif berbasis resep tradisional yang ia kembangkan sendiri. Saat nama Maya diumumkan sebagai pemenang, ia menangis haru. Selain mendapatkan hadiah uang tunai yang besar, kemenangannya membuat usahanya dikenal luas. Bab 12. Konflik baru di rumah. Namun, kesuksesan itu membawa tantangan baru. Maya menjadi semakin sibuk dengan usahanya yang kini dipesan oleh banyak pelanggan dari berbagai kota. Sementara itu, Dian merasa waktu untuk keluarganya semakin berkurang. "Ma, kapan terakhir kali kita makan malam bersama? Aku merasa kamu terlalu sibuk untuk kita," ujar Dian suatu malam. Maya terdiam, merasa bersalah. Tapi ia juga merasa tidak adil, karena semua yang ia lakukan adalah demi keluarga. "Kamu bilang mendukungku, tapi kenapa sekarang malah mengeluh?" jawab Maya dengan nada kecewa. Pertengkaran kecil itu menjadi awal dari ketegangan yang terus memuncak. Titik balik. Melihat orang tuanya sering berselisih, Nisa menjadi lebih pendiam. Suatu malam, Nisa menangis dan berkata, "Aku nggak mau kalian bertengkar. Aku cuma mau kita seperti dulu." Kata-kata Nisa menyadarkan Dian dan Maya bahwa mereka terlalu fokus pada ambisi masing-masing hingga melupakan kebahagiaan sederhana keluarga. Maya memutuskan untuk mengatur ulang jadwal kerjanya, melimpahkan sebagian pekerjaan kepada karyawan baru. Dian pun mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk membantu Maya dan memastikan keluarga mereka tetap harmonis. Bab 15. Masa depan yang lebih terang. Dengan dukungan keluarga, usaha kue Maya berkembang menjadi bisnis waralaba. Mereka membuka cabang di beberapa kota, namun tetap mempertahankan sentuhan pribadi yang membuat produk Maya istimewa. Dian yang sebelumnya merasa kurang berkontribusi, kini mengambil peran penting dalam mengelola keuangan bisnis mereka. Mereka menjadi tim yang solid, saling melengkapi di setiap langkah. Nisa, yang kini sudah berusia 8 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri.
Ia sering membantu ibunya di toko dan menjadi inspirasi bagi pelanggan yang datang. Bab 11, cinta yang selalu berkembang. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Dian mengajak Maya dan Nisa ke sebuah restoran sederhana. Di sana, ia memberikan kejutan. "Ini untukmu, Maya," kata Dian sambil menyerahkan tiket perjalanan ke luar negeri. "Aku tahu kamu sudah bekerja keras. Ini saatnya kita menikmati hasilnya bersama." Maya terharu. "Aku tidak butuh perjalanan mewah, Dian. Kebahagiaan itu adalah kamu dan Nisa. Tapi terima kasih sudah selalu ada untukku." Mereka berpelukan dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Maya merasa semuanya sempurna. Tidak hanya karena mereka berhasil melewati berbagai badai, tetapi karena mereka tahu apa yang paling penting: cinta, keluarga, dan kebersamaan. Epilog, keabadian cinta. Badai kehidupan tidak pernah berhenti datang, tapi Dian dan Maya kini lebih siap menghadapinya. Mereka belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi, tetapi tentang bagaimana mereka saling mendukung dan menjaga cinta mereka tetap hidup. Dan itulah yang membuat mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi keluarga yang tak tergoyahkan. Bab 11, ancaman dari masa lalu. Ketika kehidupan Maya dan Dian mulai terasa stabil, sebuah kejadian tak terduga mengusik kedamaian mereka. Anton, pengusaha yang sebelumnya menjadi pesaing Maya, tiba-tiba datang menawarkan kerjasama. "Maya, bisnis kita bisa saling melengkapi. Dengan jaringan saya dan kreativitasmu, kita bisa membangun kerajaan kue yang mendominasi pasar," kata Anton dengan nada meyakinkan. Maya tergoda dengan tawaran itu, tetapi Dian merasa curiga. "Aku tahu dia pernah mencoba menghancurkan usahamu, Maya. Kenapa sekarang tiba-tiba dia ingin bekerja sama?" ujar Dian. Namun, Maya merasa ini adalah peluang besar untuk memperluas bisnisnya. Perdebatan antara keduanya pun mulai memanas. Dian ingin melindungi Maya dari risiko, tetapi Maya merasa Dian tidak percaya pada kemampuannya. Bab 16, perpecahan yang nyata. Kerjasama dengan Anton akhirnya disetujui oleh Maya tanpa sepengetahuan Dian. Maya merasa ini adalah keputusannya sebagai pemilik usaha. Namun, keputusan itu membawa dampak besar pada hubungan mereka. Dian merasa tersisih, sementara Maya semakin sibuk dengan proyek barunya bersama Anton. Di sisi lain, Anton mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia memanfaatkan kerjasama itu untuk mengambil alih sebagian besar kendali bisnis Maya. Ia bahkan berusaha memengaruhi Maya agar lebih fokus pada ambisi pribadi daripada keluarga. Dian yang menyadari hal ini mencoba memperingatkan Maya, tetapi Maya merasa Dian hanya iri dengan kesuksesannya. "Aku melakukan ini demi keluarga kita, Dian. Kenapa kamu selalu berpikir aku salah?" ujar Maya dengan nada kesal. Bab 19, titik gelap. Hubungan mereka mencapai titik terendah ketika Maya dan Dian memutuskan untuk sementara berpisah rumah. Dian tinggal bersama orang tuanya, sementara Maya tetap di rumah mereka bersama Nisa. Nisa, yang sangat terpukul, mulai sering sakit. Ia kehilangan keceriaannya dan menjadi pendiam. Hal ini membuat Maya perlahan menyadari bahwa apa yang ia kejar selama ini tidak sebanding dengan kehilangan kebahagiaan keluarganya. Di sisi lain, Dian tidak tinggal diam. Ia mulai menyelidiki lebih jauh tentang Anton dan menemukan bukti bahwa Anton telah melakukan manipulasi dalam kerjasama mereka. Bab 20, perjuangan bersama. Dian memutuskan untuk kembali mendekati Maya. Dengan bukti di tangan, ia menemui Maya dan mengungkapkan semua fakta tentang Anton. Maya yang awalnya ragu, akhirnya percaya setelah melihat sendiri bagaimana Anton mulai mencoba mengambil alih toko-toko cabangnya. "Aku salah, Dian. Aku terlalu buta oleh ambisi. Maafkan aku," kata Maya dengan air mata mengalir. Dian memeluk Maya. "Kita bisa memperbaikinya bersama, Maya. Aku tidak pernah meninggalkanmu." Mereka pun bekerja sama untuk memutus kerjasama dengan Anton dan merebut kembali kendali atas bisnis Maya. Perjuangan itu tidak mudah, tetapi dengan dukungan Dian, Maya berhasil menyelamatkan usahanya. Bab 21, keluarga yang utuh kembali. Setelah permasalahan selesai, Maya memutuskan untuk mengambil langkah mundur dari bisnis dan kembali fokus pada keluarga. Ia menyerahkan sebagian besar operasional kepada tim yang dipercayainya, sementara ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nisa dan Dian. Dian juga berhasil membangun karier yang lebih baik, mendapatkan promosi di pekerjaannya. Mereka menyadari bahwa tidak ada ambisi yang lebih penting daripada menjaga kebahagiaan keluarga mereka. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-16, Dian dan Maya mengadakan syukuran kecil di rumah.
Teman-teman, keluarga, dan para pelanggan lama Maya datang untuk merayakan perjalanan mereka yang penuh perjuangan. Dalam sambutannya, Dian berkata, "Hidup tetap aku belajar satu hal, kita bisa kehilangan apa saja, tapi jangan pernah kehilangan satu sama lain. Maya, aku berterima kasih karena selalu menjadi alasan aku bangkit." Maya tersenyum sambil menggenggam tangan Dian. "Aku juga berterima kasih, Dian. Karena cinta dan kesabaranmu, aku belajar bahwa rumah yang sesungguhnya bukanlah tempat, tetapi hati yang saling memahami." Malam itu, di bawah langit berbintang, keluarga kecil mereka merasa lebih utuh dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi mereka siap menghadapi apapun yang akan datang bersama-sama. Epilog, hidup dalam harmoni. Dian dan Maya kini hidup lebih bijaksana, menyeimbangkan antara karier dan keluarga. Nisa tumbuh menjadi remaja yang penuh cinta, menginspirasi mereka untuk terus menjaga kebersamaan. Perjalanan mereka membuktikan bahwa badai kehidupan bisa diatasi, selama cinta tetap menjadi pondasi yang kokoh. Bab 2 Dida. Kehidupan keluarga Dian dan Maya mulai kembali tenang. Namun, sebuah kesempatan bisnis besar kembali mengetuk pintu mereka. Kali ini, tawaran datang dari perusahaan multinasional yang ingin menjadikan kue khas Maya sebagai produk unggulan di jaringan supermarket mereka di seluruh Asia Tenggara. Maya merasa ini adalah peluang besar yang sulit ditolak. Namun, ia juga ingat pelajaran dari masa lalu. Kesuksesan yang diraih tanpa keseimbangan hanya akan membawa kehancuran. "Aku tidak mau kita mengulangi kesalahan yang sama, Dian. Kalau aku menerima ini, aku ingin kamu terlibat sepenuhnya. Kita jalankan ini bersama," ujar Maya. Dian setuju, tapi ia tetap berhati-hati. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum dan bisnis sebelum menandatangani kontrak. Bab 2, permainan politik di dunia bisnis. Saat proses kerjasama berjalan, Dian dan Maya mulai merasakan tekanan yang berbeda. Perusahaan besar itu menerapkan aturan ketat yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang Maya pegang. Mereka ingin mengganti bahan-bahan alami dengan yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip Maya. "Kita tidak bisa mengorbankan kualitas hanya demi uang," tegas Maya. Namun, pihak perusahaan mulai memberikan tekanan, bahkan mengancam akan membatalkan kerjasama jika Maya tidak menuruti mereka. Dian, yang semakin mengenal dunia bisnis, mengambil peran penting. Ia mengusulkan untuk menyusun ulang strategi bisnis mereka agar lebih mandiri, tanpa terlalu bergantung pada perusahaan besar. Bab 12 membangun imperium sendiri. Dian dan Maya memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan perusahaan multinasional tersebut. Keputusan itu sulit, tetapi mereka yakin ini adalah langkah yang tepat. Dengan modal dari keuntungan usaha sebelumnya, mereka membuka pusat pelatihan membuat kue untuk ibu rumah tangga dan anak-anak muda yang ingin belajar. Program ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat merek Maya sebagai simbol kualitas dan nilai-nilai keluarga. Mereka juga memperluas bisnis secara online, menjual produk mereka ke seluruh Indonesia dengan sistem yang lebih efisien. Dalam waktu singkat, usaha mereka kembali berjaya tanpa harus mengorbankan prinsip. Bab 26. Di tengah kesuksesan baru mereka, sebuah masalah lain muncul. Maya mulai merasakan kelelahan fisik dan mental karena jadwal yang padat. Dokter mendiagnosis Maya mengalami kelelahan kronis dan ia harus benar-benar mengurangi aktivitasnya jika tidak ingin kesehatannya semakin memburuk. Dian kembali mengambil peran besar. Ia meyakinkan Maya untuk beristirahat dan menyerahkan sebagian besar urusan bisnis kepada tim mereka. "Kita sudah sejauh ini, Maya, tapi aku tidak ingin kehilangan kamu. Kesehatanmu lebih penting daripada apapun." Maya setuju, meski merasa berat hati. Namun, dukungan penuh dari Dian dan Nisa membuatnya yakin bahwa ia tidak harus memikul semuanya sendirian. Kejutan dari Nisa. Nisa, yang kini berusia 17 tahun, mengejutkan orang tuanya dengan keputusan untuk melanjutkan pendidikan di bidang manajemen bisnis kuliner. Ia ingin meneruskan usaha yang telah dibangun dengan kerja keras oleh kedua orang tuanya. "Bunda dan ayah sudah memberikan segalanya untukku. Sekarang giliranku untuk menjaga apa yang kalian mulai," kata Nisa. Dian dan Maya merasa bangga sekaligus terharu. Mereka sadar bahwa perjuangan mereka selama ini tidak hanya memberi kehidupan yang lebih baik untuk Nisa, tetapi juga menginspirasinya untuk melangkah lebih jauh. Bab 28. Keluarga yang menginspirasi.
5 tahun kemudian, Nisa telah berhasil membawa usaha keluarga mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Ia membuka cabang internasional pertama di Singapura, membawa nama keluarga mereka dikenal di dunia internasional. Maya dan Dian, yang kini menikmati masa pensiun, seringkali diundang sebagai pembicara di berbagai seminar motivasi. Kisah perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi banyak pasangan dan keluarga. Dalam salah satu acara, Maya berkata, "Kami bukan keluarga sempurna. Kami pernah jatuh, bertengkar, dan hampir menyerah. Tapi kami belajar bahwa selama cinta menjadi landasan, tidak ada badai yang tidak bisa dilalui." Epilog, warisan cinta dan kerja keras. Kini, keluarga Dian dan Maya hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Perjalanan mereka mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang cinta, kerja keras, dan kebersamaan yang tidak tergoyahkan. Nama mereka tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga simbol keluarga yang saling mendukung di segala situasi. Dan di rumah kecil mereka yang kini penuh kenangan, cinta tetap tumbuh seperti awal mereka memulai segalanya. Bab balik ke akar. Meski kesuksesan sudah diraih, Maya dan Dian merasa ada yang kurang. Dalam percakapan sederhana di teras rumah mereka, Maya berkata, "Aku rindu saat-saat kita bekerja dari nol, hanya fokus pada membuat kue yang disukai pelanggan tanpa memikirkan ambisi besar." Dian mengangguk, tersenyum mengenang masa-masa sulit yang justru mempererat hubungan mereka. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke akar usaha mereka dengan membuka kembali toko kecil pertama yang pernah mereka kelola di kampung halaman. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Toko tersebut kini berada di tengah lingkungan yang sudah berubah. Banyak kafe modern dengan konsep kekinian yang menjadi pesaing berat. Maya dan Dian pun harus mencari cara untuk tetap relevan tanpa kehilangan sentuhan khas mereka. Bab 30, rahasia lama terkuak. Saat merenovasi toko lama, mereka menemukan buku resep tua yang ternyata milik nenek Maya. Resep-resep itu berisi inovasi tradisional yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Maya merasa ini adalah momen istimewa. Resep ini seperti hadiah dari masa lalu. "Aku yakin ini bisa membawa kita ke sesuatu yang lebih besar," kata Maya dengan penuh semangat. Mereka mulai bereksperimen dengan resep-resep tersebut, menciptakan varian kue yang memadukan cita rasa tradisional dan modern. Resep ini menjadi daya tarik baru yang membuat toko mereka kembali ramai, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Bab kemunculan musuh lama. Di tengah kesibukan mereka, Anton, musuh lama Maya dan Dian, kembali muncul. Kali ini, ia membawa rencana baru. Setelah bisnisnya gagal, ia ingin bekerja sebagai mitra untuk membangun kembali reputasinya. Anton datang dengan sikap rendah hati. "Aku tahu aku pernah salah, tapi aku ingin memperbaiki kesalahan itu. Izinkan aku membantu kalian." Dian yang masih menyimpan kecurigaan merasa skeptis, sementara Maya, yang sudah lebih bijak, memutuskan memberi Anton kesempatan kecil sebagai pemasok bahan baku. Namun, kehadiran Anton mulai menciptakan konflik baru. Beberapa pelanggan lama yang tahu sejarah buruk Anton mulai meragukan keputusan Maya. Hal ini membuat nama toko mereka sedikit terguncang. Bab 32, kejadian misterius. Beberapa bulan setelah Anton bergabung, toko mereka mengalami serangkaian masalah aneh. Ada pesanan yang hilang, bahan baku yang rusak, dan bahkan ulasan negatif palsu yang muncul secara tiba-tiba di media sosial. Maya dan Dian menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Mereka pun mulai menyelidiki, hingga akhirnya menemukan bahwa Anton masih memiliki niat buruk untuk menjatuhkan mereka. Dengan bukti di tangan, Maya dan Dian melaporkan Anton ke pihak berwajib. Anton akhirnya mengakui perbuatannya dan dihukum atas tindakannya. Bab 33, kebangkitan yang luar biasa. Setelah insiden itu, Maya dan Dian kembali fokus pada usaha mereka. Kali ini, mereka melibatkan komunitas lokal untuk mendukung produk-produk tradisional. Mereka juga membuka kelas memasak gratis untuk anak-anak muda yang ingin belajar tentang kuliner tradisional. Langkah ini tidak hanya mengangkat nama usaha mereka, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangan mereka untuk menjaga nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Bab 34, Nisa dan jejak masa depan. Sementara itu, Nisa yang telah menyelesaikan studinya di luar negeri membawa inovasi besar ke bisnis keluarga. Ia menciptakan platform digital yang menghubungkan pelanggan dengan cerita di balik setiap produk mereka. Orang-orang tidak hanya membeli kue, tapi juga membeli cerita dan nilai dari keluarga kita, kata Nisa dengan percaya diri.
Langkah ini membawa bisnis mereka ke tingkat internasional. Toko kecil di kampung halaman mereka kini menjadi simbol kekuatan keluarga yang dikenal di seluruh dunia. Perjalanan tak berujung. Maya dan Dian, meski telah memasuki usia senja, tetap aktif sebagai mentor dan inspirasi. Mereka sering diundang ke berbagai acara untuk berbagi kisah perjuangan mereka. Pada sebuah acara penghargaan, Maya berkata, "Kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Keluarga adalah kekuatan yang tidak tergantikan." Dian menambahkan, "Kami belajar bahwa hidup tidak pernah lepas dari cobaan, tetapi dengan cinta, kerja keras, dan kesabaran, semua hal bisa diatasi." Epilog warisan cinta yang abadi. Usaha keluarga mereka kini tidak hanya menjadi bisnis, tetapi juga warisan nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nisa, yang mengambil alih penuh kepemimpinan, terus menjaga prinsip yang dipegang teguh oleh orang tuanya. Sementara itu, Maya dan Dian menikmati masa tua mereka dengan damai, dikelilingi cinta dari anak, cucu, dan orang-orang yang mereka bantu sepanjang perjalanan hidup mereka. Bab 36, Akhir yang Indah. Tahun-tahun berlalu, dan keluarga Maya dan Dian terus tumbuh dalam cinta dan kebahagiaan. Nisa, yang kini telah menikah dengan seorang pengusaha muda bernama Raka, membawa bisnis keluarga mereka ke era baru. Bersama Raka, Nisa membuka cabang di Eropa, memperkenalkan cita rasa khas Indonesia kepada dunia. Di kampung halaman, Maya dan Dian menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Mereka tetap mengunjungi toko kecil pertama mereka, yang kini menjadi destinasi wisata kuliner dan tempat penuh kenangan bagi pelanggan setia. Suatu hari, Nisa membawa kabar gembira. "Bunda, ayah, kalian akan menjadi kakek dan nenek," katanya sambil memeluk kedua orang tuanya. Kabar itu membuat Maya dan Dian semakin merasa lengkap. Bab 32, Perayaan Warisan Keluarga. Beberapa bulan kemudian, keluarga besar Maya dan Dian mengadakan perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40. Acara itu dihadiri oleh kerabat, teman, dan pelanggan setia mereka yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Di tengah perayaan, Nisa naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Apa yang kita miliki hari ini bukanlah tentang kue-kue yang dijual atau bisnis yang dibangun. Ini tentang cinta, kerja keras, dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh ayah dan bunda. Terima kasih telah menginspirasi kami semua. Maya dan Dian saling menggenggam tangan, merasa bangga melihat keluarga dan warisan yang mereka bangun bersama. Bab 38, Keabadian Cinta. Beberapa tahun kemudian, Maya dan Dian memutuskan untuk pensiun sepenuhnya dari dunia bisnis. Mereka menyerahkan segalanya kepada Nisa, yang telah membuktikan bahwa ia mampu membawa warisan keluarga mereka ke masa depan. Di usia senja, Maya dan Dian menikmati hidup sederhana di rumah kecil mereka di kampung halaman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama cucu-cucu mereka, menceritakan kisah perjuangan mereka, dan nilai-nilai yang mereka pelajari sepanjang hidup. Pada suatu sore yang cerah, Maya berkata kepada Dian, "Aku tidak pernah membayangkan hidup kita akan sejauh ini. Semua yang kita lalui, baik suka maupun duka, membuat aku mencintaimu lebih dalam setiap harinya." Dian tersenyum, menggenggam tangan Maya dengan erat. "Hidup kita mungkin tidak sempurna, tapi aku tidak akan mengubah satu hal pun. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Epilog Warisan yang Hidup. Ketika Maya dan Dian akhirnya berpulang di usia yang sangat tua, mereka meninggalkan lebih dari sekadar bisnis yang sukses. Mereka meninggalkan cerita tentang perjuangan, cinta, dan pengorbanan yang menginspirasi keluarga dan komunitas mereka. Di toko kecil pertama mereka, sebuah plakat sederhana dipasang. "Di sini adalah tempat cinta dimulai, di mana keluarga menjadi kekuatan, dan setiap kue dibuat dengan hati." Warisan mereka terus hidup, tidak hanya dalam bentuk toko yang kini telah mendunia, tetapi juga dalam hati setiap orang yang pernah merasakan kehangatan cinta mereka. Tamat. Pesan motivasi dari cerita di atas adalah: 1. Cinta dan kesabaran adalah kunci utama. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi cinta dan kesabaran adalah fondasi untuk menghadapi segala tantangan. Maya dan Dian membuktikan bahwa dengan saling mendukung, mereka mampu melewati badai kehidupan. 2. Kerja keras dan kejujuran berbuah manis. Kesuksesan yang sejati tidak diraih dengan cara instan atau mengorbankan nilai-nilai. Maya dan Dian tetap teguh pada prinsip kejujuran dan kerja keras, yang akhirnya membawa mereka pada keberhasilan yang abadi. 3. Keluarga adalah harta yang paling berharga.
Ambisi dan materi tidak pernah sebanding dengan kebahagiaan keluarga. Perjalanan Maya dan Dian mengingatkan bahwa menjaga keharmonisan keluarga adalah prioritas utama. 4. Jangan takut memulai kembali. Meskipun pernah gagal, Maya dan Dian tidak menyerah. Mereka bangkit dari keterpurukan dan memulai dari awal, menunjukkan bahwa kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. 5. Berbagi adalah kebahagiaan sejati. Dengan membantu orang lain melalui pelatihan dan melibatkan komunitas, Maya dan Dian menciptakan dampak positif yang melampaui kesuksesan pribadi mereka. Kebahagiaan sejati datang dari memberi. 6. Warisan sejati adalah nilai-nilai, bukan hanya materi. Maya dan Dian tidak hanya meninggalkan bisnis yang sukses, tetapi juga nilai-nilai cinta, kerja keras, dan kebijaksanaan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Cerita ini mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh tantangan. Tetapi dengan cinta, kerja keras, dan kebersamaan, semua rintangan bisa diatasi, dan kebahagiaan sejati dapat diraih.